Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita bakal ngupas sesuatu yang cukup bikin mikir ya dari materi yang ada, khususnya bagian kelima soal tantangan abstrak. Intinya tuh gini, gimana caranya jarak, ya baik jarak fisik atau cuma angka-angka gitu, bisa bikin kita, manusia, melakukan hal yang ya ampun, merugikan, bahkan nggak manusiawi. Salah satu yang dibahaskan eksperimen Milgram itu ya, Mhm. kebayang nggak sih? Anda disuruh nyetrum orang lain dan nurut aja gitu cuma karena ada orang pakai jas lab nyuruh. Nah, kita coba bedah ini yuk. Ya, betul. Dan yang menarik di sini, dari analisisnya, itu bukan soal kita ini dasarnya baik atau jahat loh, tapi seringnya soal jarak. Nah, ini dia inti masalahnya. Konsep abstraksi. Sederhananya, ini kayak proses di kepala kita yang gantiin orang beneran jadi representasi yang lebih simpel. Angka mungkin, atau kategori, atau ya cuma target di kejauhan gitu. Materi di bab 13 itu nunjukin betapa bahayanya ini. Kalau orang lain udah jadi abstrak, ya udah, koneksi kemanusiaan kita bisa lepas. Dan akibatnya nyata banget loh, dari kantor sampai sejarah. Eksperimen Milgram itu emang contoh klasik yang ngenah banget sih. Orang biasa loh diminta ngasih seruman yang mereka kira beneran ke murid tiap kali salah jawab. Dan banyak yang nurut sama si figur otoritas berjas lab itu, yang terus bilang eksperimen mengharuskan Anda lanjut. Padahal si murid di ruang sebelah udah teriak-teriak sakitan. Tapi kenapa sih jarak itu ngaruh banget di situ? Secara psikologis, jarak fisik sama emosional itu krusial banget. Kan dijelasin juga tuh di variasi eksperimennya. Tingkat kepatuhannya turun drastis pas jaraknya dikurangin. Misalnya waktu partisipan harus megang tangan si murid buat ditempelin ke plat kejut, wah itu beda. Oh, jadi lebih susah ya kalau harus kontak fisik langsung? Ya, atau pas si murid ada di ruangan yang sama, jauh lebih sedikit yang mau lanjut. Jadi semakin kita jauh dari dampak keputusan kita, ya semakin gampang aja buat ngabain konsekuensi manusianya. Otak kita kayak, gimana ya, kayak matiin tombol empatinya gitu loh. Kalau korbannya nggak kelihatan atau rasanya jauh. Dan ini kan bukan cuma cerita di lab aja ya. Analisis ini nyambungin langsung ke dunia kita sekarang. Perusahaan gede, manajemen pakai data, karyawan, pelanggan. Sering jadi ya cuma angka di Excel. Jadi abstrak. Persis. Kondisi kayak gitu mirip sama si murid yang nggak kelihatan di eksperimen Milgram tadi. Bikin kita bisa ambil keputusan yang mungkin nyakitin orang lain, tapi tanpa ngerasain beban emosinya langsung. Abstraksi angka sama fisik ini benar-benar bisa numpulin kepekaan kita sih. Ini kerasa banget pas kita bandingin dua cerita di materi itu ya. Satu sisi ada perkiraan PBB lebih dari 100.000 kematian di Suriah. Terus sisi lain ada cerita satu orang, Kami Yoder, gadis 18 tahun, meninggal ketabrak mobil di California. Secara logika, ya jelas 100.000 lebih banyak. Tapi mana yang lebih nyentuh perasaan coba? Kemungkinan besar cerita si Kamioder itu kan? Iya juga ya. Nah, itu fenomena yang disorot juga. Kita tuh lebih gampang tersentuh sama penderitaan satu orang yang jelas, yang bisa kita bayangin, dibanding statistik geda yang abstrak. Pada skala tragedi yang statistik itu kan jauh lebih masif ya. Angka ratusan ribu itu rasanya jauh, dingin, nggak personal gitu. Otak kita susah buat empati ke angka statistik. Dan ini bukan cuma soal empati pasif aja kan, materinya juga nunjukin gimana koneksi nyata ini bisa ngubah perilaku kita secara dramatis. Kayak di studi Adam Grant soal penggalang dana universitas itu, kerjaan mereka kan cenderung gitu-gitu aja ya, banyak ditolak pula. Betul. Terus si Grant ini bikin intervensi simple banget. Dia atur pertemuan cuma 5 menit antara penggalang dana sama mahasiswa yang dapat beasiswa. Mahasiswa itu cerita gimana beasiswa itu ngubah hidupnya, ya sambil bilang makasih gitu. Hasilnya, Wow. seperti yang tertulis di situ, pendapatan mingguan rata-rata penggalang dana itu naik lebih dari 400%. Itu gila sih. Serius 400%? Cuma gara-gara ketemu 5 menit, itu luar biasa. Tapi sekaligus agak bikin sedih juga ya soal cara kerja kita biasanya. Ini nunjukin banget kuatnya kebutuhan kita buat lihat dampak nyata usaha kita. Tepat sekali. Ini nunjukin betapa kita sering ngeremehin kekuatan koneksi manusiawi yang langsung. Lihat sendiri orang yang kita bantu itu motivator yang jauh lebih kuat daripada bonus atau perintah atasan loh. Nah, terus gimana caranya kita ngelawan efek mematikan dari abstraksi ini? Seperti yang disaranin di bab 13 itu. Ada beberapa ide praktis nih. Pertama, jaga tetap nyata. Maksudnya, usahain interaksi fisik.
Ketemu langsung gitu ya. Iya, teknologi memang bantu, tapi nggak bisa gantiin tatap muka buat bangun kepercayaan yang dalam. Dan ada batasannya juga kan, kayak angka Dunbar itu sekitar 150 hubungan dekat yang bisa kita kelola secara efektif. Ini nyambung juga ke struktur organisasi ya. Tim yang kegedean secara alami mulai anggap anggota lain atau pelanggan jadi abstrak karena keterbatasan kognitif kita juga. Betul sekali. Terus yang kedua, kayak studi Grant tadi. Temui orang yang Anda bantu. Lihat langsung hasil kerja kita ke manusia nyata, itu jadi pengingat kuat soal tujuan dan dampak kerjaan kita. Jadi, tantangan utamanya jelas ya. Abstraksi yang muncul karena jarak, skala, angka, layar, itu bisa numpulin empati. Solusinya, ya ada di usaha sadar kita buat ngurangin jarak itu. Buat lihat lagi manusianya di balik data. Buat ngerasain lagi konsekuensi nyata dari tiap tindakan kita. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Mungkin pertanyaan buat direnungkan nih. Seberapa banyak sih abstraksi yang nyelip di kehidupan Anda sehari-hari? Di kerjaan, pas interaksi online, cara Anda nyerap berita? Dan gimana abstraksi itu mungkin diam-diam ngebentuk keputusan Anda, perasaan Anda, atau bahkan nilai-nilai Anda tanpa Anda sadari? Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.